dalam kemuliaan-Nya. Kudus, haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami menanti-nantikan Engkau, siap dan rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Judul firman Tuhan malam ini adalah persembahan yang paling berharga. Persembahan yang paling berharga. Mari kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, karena apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 11 firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya kita ini adalah tunas liar dari pohon zaitun. Tunas liar yang terbuang, yang diinjak-injak orang, saudara-saudara, yang tidak ada harganya. Tapi Tuhan sayang sama kita. Dia ambil kita, saudara, kemudian dicangkokkannya kepada zaitun yang asli, yaitu bangsa Israel. Sebagian dari bangsa Israel dipotongnya, kemudian dibuangnya, dan kita diterima dan dicangkokkannya di pohon zaitun yang asli. Sebenarnya kita ini, saudara, tidak punya kebanggaan apa-apa, saudara. Karena kita ini zaitun liar yang terbuang dan diinjak-injak orang. Amin. Kalau Tuhan ambil kita, saudara, yang terbuang, yang tidak berarti, dia angkatnya menjadi berarti. Itu berarti anugerah yang besar buat setiap kita. Apa yang kita mau lakukan, saudara? Kalau kita sudah diambil Tuhan, diangkatnya, saudara-saudara, apa yang kita mau lakukan? Ada 4 hal yang kita mau lakukan, saudara. Yang pertama, persembahkan tubuhmu kepada Allah Tuhan. Di dalam tubuh ada jiwa, ada roh, ada pikiran, segenap hidup kita. Tubuh berbicara tentang seutuhnya. Amin. Kalau mau persembahkan kepada Tuhan, berarti persembahkan yang seutuhnya. Amin. Tubuh kita punya bagian-bagian, saudara-saudara. Ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada kaki. Tapi dikendalikan oleh satu, yaitu pikiran. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau seluruh hidup kita dikendalikan oleh Tuhan saja, saudara. Bisa saja kita datang ibadah di sini, saudara, tapi pikiran kita di luar. Itu tidak seutuhnya, saudara-saudara. Apa yang kedua, saudara-saudara? Kita baca ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah berubahlah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Menyedihkan saudara menjadi orang Kristen tapi tidak berubah.
Jangan serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena 1 Yohanes berkata dunia ini sedang binasa. Dunia ini sedang berjalan kepada kebinasaannya. Itu sebabnya Paulus berkata, tinggalkan dunia ini. Berubah, jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus berpindah, saudara, meninggalkan dunia ini. Dan kita berjalan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Kalau kita tidak berubah, saudara-saudara, sama dengan kita tidak menghargai anugerah yang besar yang dilimpahkannya buat kita. Percuma anugerahnya besar melimpah buat kita kalau kita tidak berubah. Kita bisa saja persembahkan hidup kita, tapi hanya sekedar formalitas sebagai agama, tapi tidak berubah. Yang Tuhan mau ada perubahan di dalam setiap kita. Amin, saudara. Amin. Saudara masih ingat kisahnya Lot bersama dengan istrinya, dengan anak-anaknya? Tuhan bilang, Lot, aku akan menghabiskan kota Sodom dan Gomora karena dosa yang begitu parah. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya kepada si Lot. Kemudian malaikat itu bilang, Lot, hari ini kamu keluar dari kota ini, karena kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Lot bersama dengan keluarganya, mereka berlambat-lambat, saudara. Mereka bersantai-santai, saudara. Kemudian Tuhan bilang, ayo Lot, lari cepat, besok kota ini aku bakar, cepat lari. Tapi Lot dia jalan berlambat-lambat, saudara. Dia tidak ada takutnya, saudara-saudara. Sudah dikatakan lari, dia masih jalan seperti ini. Bukankah banyak orang Kristen hari-hari ini mati rohaninya seperti ini? Dunia ini sedang binasa seperti Sodom dan Gomora. Itu sebabnya Tuhan bilang, tinggalkan, lari. Kita disuruh lari mengejar Tuhan. Tapi kadangkala kita nggak mau lari, kita santai-santai loh, saudara. Ayo ke gereja, nggak mau ke gereja, saudara-saudara. Ayo ikut Zoom online, tidak mau, saudara-saudara. Lebih memilih jalan-jalan. Saudara, ketika mereka berlambat-lambat, kemudian Tuhan bilang, malaikat pegang tangannya, bawa lari, tarik. Kemudian malaikat itu pegang tangannya Lot, kemudian ditarik, ayo lari. Kemudian lari meninggalkan kota itu. Ketika mereka lari, saudara-saudara, istrinya Lot di belakang, dia berhenti, kemudian dia lihat ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Lot, istrinya Lot itu, saudara, dia tidak sungguh-sungguh meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Hatinya masih di sana. Hatinya terikat dengan dunia. Hatinya terikat dengan kenikmatan dunia, saudara-saudara. Percuma ikut Tuhan kalau hatinya ada di dunia. Percuma. Istrinya Lot ini menggambarkan banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara. Amin. Tapi saudara, mari kita, saudara, tinggalkan dunia ini. Jangan lihat orang lain yang menikmati dunia ini, tapi kita harus lihat kepada Yesus. Lot dia selamat bersama anak-anaknya, saudara, tapi istrinya menjadi tiang garam. Bisa saja suamimu selamat, tapi istrimu tidak selamat. Bisa saja orang tua selamat, anak tidak selamat. Bisa saja anak selamat, orang tua tidak selamat, saudara-saudara. Karena keselamatan itu, saudara-saudara, urusan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya sebagai suami carilah Tuhan, sebagai istri carilah Tuhan, sebagai anak carilah Tuhan. Sebab engkau tidak bisa bawa istri dan anakmu, engkau tarik kepada Tuhan ketika Yesus datang. Hari inilah waktunya. Ayo kita berlari ikut Tuhan.
Kalau nggak mau ditarik, biarkan dia berlamba-lamba dan menjadi tiang garang. Haleluya. Ketika corona datang, saudara, beberapa hari-hari ini, saudara, sedang menggoncang dunia. Saya membayangkan dunia ini, tahukah saudara, dunia ini sedang berlari. Dunia ini berlari di dalam kecanggihannya, saudara-saudara. Berkembang, berlari, saudara. Tanpa kita sadari, dunia ini sedang berlari menuju zaman canggih, zaman yang hebat, saudara-saudara. Sampai manusia, saudara, semua matanya kepada kecanggihan dunia ini, saudara-saudara. Sampai ada yang bilang satu saat nanti semua orang akan menyembah yang namanya teknologi. Artinya Tuhan lupa semua kagum dengan kehebatan, kemewahan, kenikmatan dunia ini. Tanpa kita sadari, dunia ini sedang berlari begitu cepat, saudara. Sampai mata dan hati semua orang sedang mengikuti pergerakan dunia yang begitu cepat. Tapi Tuhan lihat dari sorga, aduh, dunia kacau. Manusia berlari mengikuti kecepatan perkembangan. Akhirnya Tuhan direm, set, dikasih corona. Berhenti sejenak. Kemudian seluruh dunia menjadi berhenti. Dan semua berdiam diri di dalam kamar. Betul nggak? Semua berdiam diri di dalam kamar dan semua buka YouTube. Main HP, saudara-saudara. Yang tidak pernah dengar tentang Injil kembali lewat YouTube mendengar tentang Injil, saudara. Dan ketika masa-masa ini terjadi, saudara-saudara, Tuhan sedang menyadarkan manusia. Istirahat dulu, renungkan kembali tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah Tuhan, bukan mengejar dunia ini. Kemudian corona mulai perlahan-lahan berlalu dan manusia, apakah manusia sudah sadar tentang Tuhan? Atau manusia kembali berlari mengikuti dunia ini? Haleluya. Kemarin saya dengar di YouTube perbincangan Pendeta Gilbert Lumondong bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Di luar negeri, katanya, saudara, sedikit susah memberitakan Injil. Kenapa? Karena di sana zaman yang begitu maju dan berkembang dan semua manusia nyaman dan tidak butuh Injil. Gimana caranya memberitakan Injil di tengah-tengah situasi yang nyaman, serba mewah, semua sudah ada. Saudara-saudara, kemudian ada seorang hamba Tuhan, dia bilang, di tengah dunia yang berkembang luar biasa di Jepang dan yang lain-lain, ternyata angka kematian begitu tinggi luar biasa. Kenapa, saudara-saudara? Banyak orang mati bunuh diri. Mereka mewah, mereka nyaman, saudara-saudara, tetapi tidak ada damai. Mereka memutuskan mati bunuh diri. Kenapa mereka mati bunuh diri? Karena tidak ada juru selamat di dalam hidupnya. Dan hari-hari ini harus diberitakan Injil, saudara. Lewat apa, saudara? Lewat YouTube, lewat media-media seperti ini, saudara. Kalau datang kepada orang, mendatangi kita ditolak, tetapi mereka di kamar bisa menemukan Yesus. Itu sebabnya penuhilah dunia maya dengan YouTube. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Gereja bilang, ada sebuah video YouTube yang beredar yang begitu disebarkan dan jutaan orang murtad meninggalkan imannya, saudara. Kenapa? Karena di situ isinya tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saudara-saudara. Dan jutaan orang sekali dengar dan mereka bimbang dan tinggalkan Tuhan. Setan pun bekerja di sini, saudara-saudara. Berarti kita pun harus bekerja di sini, saudara. Karena beberapa waktu ke depan, dari sekarang, saudara-saudara, ikan sudah berpindah. Bukan lagi di sini, tapi sudah pindah di sini.
Petrus dia mencari ikan di sini, semalam-malaman dia cari ikan. Kemudian Yesus datang. Petrus bilang, "Guru, kami sudah semalam-malaman di sini bekerja keras, nggak dapat apa-apa." Kemudian Yesus bilang, "Lemparkan sebelah dalam." Dilemparkan, kemudian dia tarik. Wah, ikan banyak sekali, saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa berpindah ke dalam dunia lain, yaitu dunia maya. Makanya ada cara seperti ini, saudara. Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus itu tidak pernah kehabisan akal. Roh Kudus itu selalu memberi, asal kita datang kepada Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita kepada cara baru. Kita jangan di sini umat terus, saudara-saudara. Ikannya sudah lari di sana. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang belum yang terakhir. Yang ketiga adalah bertumbuhlah di dalam karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengajar, ada banyak karunia. Dan setiap kita paling minimal ada satu karunia. Amin. Dan karunia itu seperti mutiara yang terpendam di dalam dirinya Efraim. Di dalam diri kita terpendam itu, saudara. Tidak pernah menjadi berdampak keluar, tidak pernah menjadi berkembang. Kenapa? Karena kita nggak mau berubah. Amin. Gimana kita mau dipakai Tuhan dengan karunia? Kepahitan terus, ribut terus sama suami, ribut terus sama istri. Sampai kapan, saudara-saudara? Tuhan ingin kita sudah berjalan di atas air seperti Petrus, saudara. Kita sibuk ngurusin perahu. Haleluya. Amin. Makanya berubahlah, dikatakan berubahlah. Sesudah berubah baru diberi karunia. Seharusnya, saudara, setiap kita sudah waktunya berdiri di sini. Amin. Sesuai dengan karunia. Mbak Nopi itu karunianya berkhotbah. Saya sudah latih Mbak Nopi berkhotbah kaum muda di anak sekolah minggu. Mau nurut, wah bagus. Kemudian saya mulai arahkan caranya begini supaya khotbahnya menarik dan bagus. Kalau nggak mau, gimana mau mengarahkan? Mau dulu baru diarahkan, saudara-saudara. Amin. Mas Aditya bilang nyanyi, mau dia. Semakin bagus enggak? Makin bagus. Mukanya seperti Yesus enggak? Setiap kita harus mengembangkan setiap karunia. Amin. Iya. Saya membayangkan Pak Pasaribu dengan karunianya memimpin pujian di sini, saudara. Saya membayangkan Ko Andi yang lain. Bayangan saya itu, saudara. Amin. Amin. Suatu saat jangan yang cuma itu terus yang di sini, saudara. Semua ambil bagian. Tapi kita harus mau mengupgrade diri, saudara. Amin. Amin. Supaya kualitasnya. Karena seperti ini, saudara, yang nonton kita ini ribuan orang. Betul enggak? Betul. Iya, ribuan. Ya memang diposting hari ini, minggu depan nggak langsung 1000. Tapi bayangkan dari bulan-bulan, dari tahun ke tahun. Sampai 1000 nggak? Sampai 1000. Yang nonton kita 1000. Di sini yang nonton berapa orang? Bisa dihitung, saudara. Makanya di sini berdiri, jangan asal ngomong, saudara. Amin. Amin. Jangan asal nyanyi. Kualitasmu pastikan dulu. Latih kualitasmu, saudara. Karena kadang kalau terlalu banyak basa-basinya, mengedit itu malas. Mengedit ini kan butuh waktu. Saya harus dengarin dari awal sampai akhir. Berapa jam kita ibadah? Saya tidur sampai jam 1 malam mengedit. Kalau nggak banyak basa-basinya, saudara, nggak usah mengedit, langsung jadi, saudara. Besok udah keluar di YouTube. Kalau banyak basa-basinya, kita mau tampilkan, saudara, dilihat orang, Gezabet lebih malam. Apa itu khotbahnya nggak ada bagus-bagusnya? Apa itu pujiannya? Gimana kita mau ke gereja itu? Betul nggak? Orang sekarang itu lihatnya
dunia maya. Orang datang misalnya pindah dari desa Pengururan, datang ke sini cari gereja. Carinya di mana? Internet. Cari YouTube. Nggak mungkin tanya orang di sini ada gereja nggak? Udah nggak zaman. Orang cari gereja, wes langsung ada lokasinya, langsung ada YouTube-nya, langsung ada web prime berdiri di situ. Gampang. Ini dunia modern. Makanya kualitas kita harus di-upgrade terus. Amin. Haleluya. Kemarin lomba khotbah saya juara 1, saudara. Apa karena saya pintar? Bukan, saudara. Kenapa? Karena nggak ada saingan. Bukan saingan, artinya yang lain bodoh-bodoh semua. Bukan. Karena yang ikut audisi itu cuma 4 orang. Saya diam-diam aja, saudara. Saya senang ada peluang buat saya, saudara. Sebenarnya bukan karena saya lebih pintar dari mereka. Saya nggak ingin mereka ikut supaya tidak ada saingan. Dan saya lihat postingan pertama, sudah masuk. Saya lihat, kualitasnya begini. Saya mau bikin lebih bagus. Saya edit, tengah malam saya khotbah. Saya bikin semuanya, saudara. Saya pakai jas walaupun nggak mandi, saudara. Tapi penampilan, saudara. Saya khotbah kadang sampai 2-3 kali diulang, diulang, saudara. Untuk apa? Hasil yang lebih bagus. Belajar, saudara. Itu namanya mengupgrade diri. Amin. Termasuk musik, saudara. Upgrade terus. Latih anak buahmu. Semua harus bisa melayani Tuhan. Amin. Yang terakhir. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang terakhir adalah hiduplah di dalam karakternya Allah. Apa karakternya Allah? Kasih. Amin. Karakternya Allah itu kasih, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, walaupun kamu punya karunia yang hebat menyembuhkan orang, berbahasa roh dan yang lain-lain, tanpa kasih semuanya nol, kosong. Haleluya, amin. Kasih. Karunia membawa kita naik ke puncak kesuksesan. Tetapi yang membuat kita bertahan di puncak kesuksesan adalah karakter. Amin. Orang ketika ingin sukses, saudara, mereka berjuang mati-matian, saudara. Tetapi ketika sampai di puncak kesuksesan, mereka menjadi lupa diri dan sombong. Ketika sombong, saudara-saudara, orang sudah tidak tertarik dan langsung menurun semuanya. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Oh Yesus, makasih. Tuhan mengambil kita dari yang terbuang, kemudian dibentuknya, dipulihkannya kita. Kita dijadikannya seperti panah di tangannya, yang akan dipakainya, saudara-saudara. Bayangkan hidupmu di tangan Tuhan, seperti itu, saudara-saudara. Jangan tahan dirimu, jangan batasi dirimu, tapi total persembahkan dirimu kepada Tuhan. Katakan, aku mau dipakai Tuhan. Tuhan sudah berikan karunia talenta kepadamu. Kembangkan itu untuk engkau berdiri bagi Tuhan, menyatakan Tuhan. Oh Jesus, mari sembah Dia, saudara. Haleluya, Jesus. Tangkap hati Tuhan malam ini, saudara. Jangan lewatkan waktu ini, biarkan Tuhan sama engkau. Mungkin sudah terlalu lama engkau membuang-buang waktu dalam hidupmu. Mungkin sudah sekian lama engkau terhilang.
Tapi malam ini biarkan Tuhan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Biar engkau dipakainya. Izinkan tangan Tuhan membentukmu. Menyiapkan hidupmu. Engkau siap dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Maukah engkau berikan hidupmu kepada Tuhan? Haleluya. Saudara yang mau sungguh-sungguh, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara yang di rumah, yang mau serahkan hidupmu kepada Tuhan, angkat tanganmu sungguh-sungguh. Haleluya. Katakan, Roh Kudus, ini aku. Katakan, Roh Kudus, ini hidupku. Kupersembahkan bagimu. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Aku siap maju, berkembang Tuhan, menjadi alatmu yang berkualitas di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Jesus name. Buka hati terus. Roh Kudus sedang bekerja di hatimu. Kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, biarkan Roh Kudus menjamamu. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Yes. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, urapilah kami Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu lihat kuasa-Mu curahkan di tempat, dicurahkan di hidup ini, curahkan di hidup, dicurahkan di hati ini, dicurahkan di hati ini. Bapakku, berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangannya, yang mau berjanji menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah, urapi, tangkap hati mereka di dalam nama Yesus. Mereka siap melayani Tuhan. Mereka siap menjadi alat Tuhan di dalam nama Yesus. Mampukan mereka untuk berubah. Di dalam nama Yesus. Semua ikatan dunia ini yang menarik mereka, yang menghambat mereka, kupatahkan dalam nama Yesus. Setiap kami berlari kepada Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Roh kemenangan, kekuatan dilepaskan atas setiap kami. Diberkati engkau, dijamah engkau, dipulihkannya engkau, ditangkapnya engkau malam ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus bekerja mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dari hari ke hari terus membaharui kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.
Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.